Kenalin, nama gua Patih. Ini adalah salah satu pengalaman gua waktu mendaki pas bulan puasa. Waktu itu gua berlima sama teman-teman. Gua naik di salah satu gunung di Jawa Barat, tepatnya di hari Kamis. Seingat gua, kalau nggak salah pas pertengahan bulan puasa. Dari awal sampai di puncak, gua ngalamin gangguan ringan yang masih bisa diatasi. Ya, namanya juga puasa, jadi kalau ngeliat beberapa penampakan dianggap halu aja. Tapi hal yang paling membekas bagi gua dan teman-teman adalah saat gua kedatangan seorang yang ikut nemenin gua saat sahur hingga ikut jalan ke puncak. Di awal gua nggak mikir aneh-aneh tentang dia. Gua kira ya emang mau bareng. Tapi anehnya pas gua turun dan yang lain malah nyasar ke sebuah makam. Nama makam itu sama percis dengan orang yang gua temuin tadi. Udah? Oke. Jadi guys, dari kemarin itu ya banyak banget yang request sama gua supaya bang tolong dong ceritain tentang gunung lagi. Ya masalahnya nih, riset sama nyarinya itu susah, nggak gampang guys. Tapi ya udahlah, apa sih yang nggak buat kalian? Dan sekarang kan lagi bulan puasa nih, gue tuh mikir juga ya kalau orang mendaki gunung pas lagi bulan puasa itu pada puasa apa enggak? Kan namanya mendaki itu pasti aus. Coba kalau kalian yang pernah mendaki pas puasa boleh banget komen di bawah. Nah, pada kali ini ada cerita dari seorang pendaki nih. Kebetulan dia mendaki itu pada saat lagi bulan puasa. Dan pastinya cerita ini itu wah, gila sih. Ya kalian nanti lihat sendirilah ceritanya kayak gimana. Nah sebelum dimulai kayak biasa, subscribe, like, comment, share yang banyak. Terus juga follow nih Instagram gue, Daryl Aditya, biar cepet centang biru guys. Gue heran gak centang-centang biru. Udah gitu follow juga nih TikTok gue, Daryl Aditya, di mana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Kejadian ini dialamin sama Fatih dan teman-temannya ketika mendaki di bulan puasa. Dimana sebenarnya ini bukan pertama kalinya nih Fatih mendaki pas lagi puasa. Jadi Fatih ini emang udah sering tuh hiking pas lagi puasa. Jadi dia udah tau lah tuh resikonya kayak gimana. Fatih sendiri adalah seorang santri yang cukup senior di pesantrennya. Dia juga anaknya rajin tuh kalau soal urusan puasa. Karena emang di pondoknya dia tuh juga biasa puasa Senin Kamis. Jadi ya bagi Fatih aktivitas ringan ataupun berat di hari puasa udah kayak biasa aja gitu. Fatih juga sering muncak. Bahkan beberapa gunung dari Jawa Timur sampai Jawa Barat udah dijelajahi. Untuk ngisi gabutnya nih selama puasa dia berencana untuk puncak lagi nih. Karena emang pengabdiannya tuh udah lama, dia pun diizinkan pada saat itu. Hari itu, tepatnya hari Kamis ya, Fatih ini sama 4 orang temannya berencana untuk mendaki gunung di Jawa Barat. Wah, malam Jumat nih. 4 orang itu adalah Bambang, Edo, Wahyu, sama Agus. Nah, khusus si Bambang sama Edo adalah pendaki pemula. Walaupun mereka ini sama-sama santri.
Mereka berangkat hari Rabu sore sampai di penginapan sekitar jam 9 malam. Malamnya mereka sahur tuh dengan beberapa menu ya. Ada ayam, telur, susu, dan lain-lain lah. Hitung-hitung buat ngumpulin tenaga nih sebelum muncak pagi harinya. Pagi harinya mereka beres-beres dulu tuh. Lalu setelahnya langsung ke base camp. Nah setelah menempuh perjalanan, mereka itu sampai di base camp sekitar jam 9 pagi. Barulah setelahnya mereka simaksi. Mereka mulai pendakian sekitar jam 10 siang. Untungnya nih cuaca itu nggak terik-terik amat. Ya tenggorokan jadi nggak seret-seret amat lah. Fatih saat itu sebagai leader. Di belakangnya ada Wahyu, Bambang, Edo, dan yang terakhir ada Agus. Mereka berjalan pelan-pelan tuh sambil nikmatin suasana alam siang itu yang tidak terlalu terik. Mereka juga nggak menemukan pendaki lain, hanya ada rombongan mereka saja. Ya maklum lah, lagi puasa ya kan. Setelah hampir 2 jam mereka baru sampai tuh, tiba di pos 1. Mereka langsung istirahat dulu dan rencananya mereka baru jalan lagi sekitar jam 1 siang. Sambil istirahat ada yang sholat, ada yang santai-santai, bahkan karena emang lagi ngerasa panas tuh, salah satu dari mereka ada yang mandi karena emang itu lagi deket di sumber air. Gue mandi dulu deh ya. Panas banget ini. Ya salam, yaudah jangan lama-lama ya. Si Wahyu lagi asik mandi sendirian. Dia nggak mikir yang aneh-aneh tuh. Karena emang kan ini lagi siang bolong. Masa ada hantu? Sayangnya nih pikiran Wahyu salah. Nggak lama dia mandi, Wahyu ini ngerasa kayak lagi diliatin. Celinga kiri, celinga kanan, Wahyu ini coba buat positive thinking. Tapi semakin lama, dia tuh kayak malah semakin takut. Ditambah lagi Wahyu ini juga sendirian. Dia noleh lagi tuh ke kiri dan ke kanan, tapi ya nggak ada orang di sekitar dia. Perasaannya ini makin was-was ketika si Wahyu ini dengar ada suara orang jalan. Tapi pas dilihat, nggak ada tuh orangnya. Siapa tuh ya? Karena emang udah ngerasa nggak kerasan nih, akhirnya si Wahyu langsung buru-buru tuh. Dia pakai baju, dia andukkan ya, hingga matanya ini nggak sengaja noleh ke arah kanan. Agak jauh dari sana, Wahyu ini ngeliat ada makhluk kayak binatang gitu. Warna hitam tapi dia nggak tahu ya itu pastinya apa. Dan ketika dia coba perhatiin lagi, ya bener itu binatang hitam yang gede. Wahyu yang sadar dengan keanehan itu langsung buru-buru tuh dia ngibrit walaupun pakaiannya itu belum terpakai dengan benar. Ini demit kali ya, pikir Wahyu pada saat itu. Wahyu pun sampai ke tempat Fatih nih dengan kondisi yang agak berantakan. Di situ anak-anak yang lain pada lihat ya, loh kenapa dah nih bocah? Tapi Wahyu ini diem aja ya, dia nggak mau tuh cerita ke siapa-siapa karena dia pikir jangan-jangan dia cuma salah lihat doang. Wahyu masih positive thinking. Tapi ini hanyalah awal dari kejadian-kejadian tidak masuk akal yang akan menimpa mereka. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Mereka ngelanjutin lagi tuh perjalanan ke pos 3. Nah, di sini jalurnya itu udah mulai agak berat. Untungnya nih, cuaca pada saat itu nggak terik-terik amat. Walaupun beberapa kali mereka itu break. Ayolah guys, semangat. Masa capek terus sih? Tolong pengertiannya dong mas bro. Ya, terserah lu dah. Nanti ketemu demit lu. Ini orang lagi keausan malah ditakut-takutin setan. Emang ada-ada aja nih si Fatih. Karena emang dia orangnya iseng nih, dia langsung tuh tinggalin Bambang untuk nyusul teman-temannya yang udah ada di depan. Bambang ketar-ketir tuh karena emang dia ketakutan berada di hutan yang cukup lebat sendirian. Langsung dia lari tuh nyusul teman-temannya yang ada di depan. Mereka kembali jalan perlahan. Nah, suasana pada saat itu tuh sangat sunyi karena emang mereka nggak ketemu sama pendaki yang lain. Di situ si Wahyu mikir ya, kalau nggak gara-gara si Fatih nih, dia nggak bakal tuh mau ikut daki gunung lagi puasa kayak begini.
Mereka semua udah mulai lelah tuh, ditambah trek ini benar-benar sangat menguras tenaga. Break dulu guys. Mereka berhenti di bawah pohon yang cukup tinggi dan lumayan besar. Napas mereka di situ udah mulai ngos-ngosan. Saat itu Fatih duduk di tempat yang agak jauh dari teman-temannya sambil kayak mantau gitulah, hingga dia tuh kaget ketika ngelihat ada seseorang yang jalannya itu cepet banget. Saking kagetnya pas Fatih lihat ke arah situ lagi, orangnya sudah menghilang. Itu orang apa Spider-Man? Ya udahlah, langsung si Fatih nggak pengen tuh menghiraukan hal-hal kayak gitu. Dia langsung ngajak teman-temannya aja nih untuk segera jalan ke pos 3 karena emang masih jauh. Sore itu suasana udah mulai rada sejuk kan nih, dan gak lama gerimis pun turun. Alhamdulillah, tahu aja kalau kita lagi butuh yang seger-seger. Dan gak lama, sekitar jam setengah 4 sore mereka pun sampai di pos 3. Nah, karena emang udah asar, mereka gak lupa tuh untuk sholat terlebih dahulu. Allahu Akbar. Setengah jam kemudian, akhirnya mereka jalan lagi nih menuju ke pos 4. Dan rencananya mereka itu ngecamp di sana. Nah, karena emang treknya ke pos 4 itu makin sulit, badan mereka itu bener-bener udah mulai lemes banget. Ini gokil juga sih kalau naik gunung nggak makan dan minum kayak puasa gitu ya. Apa nggak dehidrasi ya? Sesampainya di pos 4 mereka tuh langsung masang tenda dan beberapa ada yang langsung masak nih buat buka puasa. Karena emang udah jam setengah 6 sore, Edo sama Bambang itu masak, Wahyu sama Agus itu pasang tenda, dan Fatih ini sendirian mencari kayu bakar. Karena emang udah sering naik gunung ini, jadi Fatih santai aja tuh nyari kayu bakar sendirian. Hingga pas dia lagi asik nyari kayu bakar, lagi-lagi Fatih tuh ngeliat ada yang aneh. Dari kejauhan seperti ada bayangan atau kayak seseorang gitulah yang melintas dengan cepat. Bayangan ini sama persis dengan apa yang dilihat sebelumnya. Tapi Fatih tuh cuek aja. Yang penting gak ganggu lah, pikir dia saat itu. Setelah semuanya beres, akhirnya semua kumpul lagi tuh di tenda-tenda, bercanda-canda lah sambil menunggu waktu buka. Hingga gak lama, azan maghrib pun tiba. Asik, buka nih. Nah setelahnya mereka tuh makan udah kayak orang nggak makan seminggu. Cepet bener ngabisin makanannya. Dan setelahnya mereka lanjut sholat dan berzikir lah sambil menunggu waktu Isya tiba. Singkat cerita, setelah selesai sholat Isya, mereka ini bingung ya pengen ngecamp tuh di pos 4 apa pos 5. Ya udahlah, akhirnya diputusin tuh, udah kita ngecamp aja di pos 5. Sekitar jam 8 malam mereka jalan lagi tuh menuju ke pos 5. Jarak dari pos 4 ke pos 5 sekitar 1 jam lah. Mereka jalan dengan santai tuh sambil nikmatin suasana malam. Tapi entah kenapa perasaan Fatih ini kayak ngeganjel aja gitu loh. Ada yang nggak enak, tapi dia diem aja lah, nggak pengen cerita ke temen-temennya. Setelah sampai pos 5 mereka itu istirahat ya dan langsung bangun tenda. Nah si Fatih itu mikir kenapa mereka itu harus di pos 5. Supaya nanti pas waktu sahur mereka jalan ke puncak itu waktunya nggak tergesa-gesa. Dan setelah capek mereka hilang, mereka juga langsung sholat tarawih di sana. Allahu Akbar. Keren juga nih si Fatih. Setelah tarawih mereka itu nyemil ya sambil ngobrol-ngobrol santai lah. Nah tapi di situ mereka nggak ngeliat tuh ada pendaki lain sama sekali. Hingga sekitar jam 11 malam nih orang-orang tuh udah mulai pada ngantuk. Ya udahlah, semuanya tuh pada tidur. Sisa tinggal Fatih sama Wahyu doang. Dan gak lama nih Fatih itu kebelet buat kencing. Ya udahlah dia jalan tuh untuk menuntasin hajatnya. Dalam perjalanannya sendiri itu Fatih ngeliat ya ada sebuah tenda yang berdiri. Tapi tenda itu kayak sepi, gak ada orangnya. Ini tenda ada orangnya apa enggak ya? Oh mungkin udah tidur kali, pikir Fatih pada saat itu. Dan saat lagi perhatiin tenda itu, tiba-tiba aja nih si Fatih ada yang nepuk pundaknya. Sendirian aja mas. Astagfirullahaladzim.
Iya bang, ada temennya kok bang. Astaga, kaget saya. Mereka ada di sana bang, teman saya bang. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, ternyata nama dari pemuda itu adalah Abdul. Ya udahlah, karena emang kebelet buat pipis, si Fatih pun jalan tuh untuk menuntaskan hajatnya. Dan setelah selesai dia balik lagi dong ke tempat itu dan ternyata tendanya itu udah nggak ada. Buset nih. Di situ ya udahlah, karena nggak mau mikirin hal yang aneh-aneh, si Fatih langsung jalan aja tuh ke tendanya karena emang dia udah ngantuk banget. Malam itu suasananya tuh berbeda dari malam-malam lainnya kalau menurut Fatih. Tenang dan sejuk gitulah. Fatih sama keempat temannya tuh sudah tertidur dengan pulas. Hingga gak lama nih, ada suara yang bikin Fatih jadi kaget. Bangun. Fatih kaget ya, karena ngerasa tidurnya ini keganggu. Sayup-sayup tuh dia pas dia lihat, ternyata ada seseorang yang wajahnya pucat. Buset deh, apaan tuh? Fatih bangun dan jantung itu langsung deg-degan. Ternyata itu si Abdul dong, orang mas-mas tadi yang ketemu saat si Fatih ini pengen buang air kecil. Ya udahlah, Fatih pengen bangunin temen-temennya, tapi malah dilarang sama si Abdul. Jangan dibangunin, biar saya aja yang nemani kamu masak. Dan entah kenapa Fatih juga tiba-tiba nurut aja tuh. Padahal sebelumnya dia juga nggak kenal kan sama si Abdul. Mereka berdua ngobrol tuh akhirnya. Namun Abdul ini orangnya lebih banyak diem. Dia itu hanya menjawab sekedarnya aja. Sambil masak nih si Fatih itu mikir, jangan-jangan si Abdul ini dia tuh lagi solo hiking gitu loh. Makanya nyari temen-temen lah buat bisa diajak ngobrol gitu. Masalahnya ketika si Fatih ini nanya, si Abdul itu jawabannya aneh dan cuma dikit-dikit doang gitu. Jadilah dia males buat nanya-nanya. Dan setelah semua masakan mateng, si Fatih ini bangunin temen-temennya. Woi, sahur woi, sahur. Dan pas temen-temennya itu bangun, semuanya pada kaget dan shock. Karena ngelihat ada seseorang yang wajahnya itu pucat banget. Loh, siapa tuh? Itu Abdul, udah siap-siap sana sahur. Ini si Fatih nemu makhluk ini di mana coba? Hobi banget bikin orang senam jantung. Ayo bang, makan silakan bang. Duluan aja, gue udah. Ingat jangan berlebihan. Tetap jaga sikap meskipun lagi bulan puasa. Fatih ngerasa aneh ya, tumben-tumbennya nih Abdul kok yang tadinya jarang ngomong tiba-tiba jadi ngomong gitu loh. Ditambah lagi, apa sih sebenarnya maksud Abdul ngomong kayak gitu? Karena kan selama ini gue udah tuh sering tuh naik gunung dan ke gunung ini juga. Aman-aman aja tuh pikir Fatih pada saat itu. Fatih dan yang lainnya lanjut tuh makan sahur lagi ya, ditemenin sama si Abdul yang dari tadi juga cuman diem doang. Dan pas ditanya nih kalau sama anak-anak, kenapa Dul kok muka lu tuh pucat gitu loh? Pasti jawabannya karena efek kedinginan. Dan keanehan sama Abdul ini terus terjadi ya, apalagi ketika mereka itu sampai di puncak gunung. Singkat cerita nih, mereka tuh sampai di puncak gunung sekitar jam 4 pagi ya. Lagi-lagi nih si Abdul itu ngomong hal yang aneh. Kalau pulang nanti, jangan lupa mampir ke rumah gua ya. Fatih sama yang lainnya tuh iya-iyain aja ya, karena emang kan ini lagi di puncak. Kok malah disuruh main ke rumah Abdul, ada-ada aja nih bocah, pikir mereka saat itu. Mereka semua asik tuh nikmatin ya suasana puncak lah, namanya udah jauh kan perjalanan gitu loh. Hingga mereka tuh gak sadar ya, kalau Abdul itu tiba-tiba udah gak ada. Di situ mereka coba cari tuh kemana sebenarnya perginya Abdul, tapi Abdul juga tetap nggak ketemu. Abdul. Setelah mereka nyari Abdul nggak ada, ya udahlah mereka mulai turun tuh untuk balik ke tenda. Dan di perjalanan turun ini, mereka bingung ya, ternyata mereka malah salah jalur. Dan ketika mereka berusaha untuk kembali ke jalur yang tepat, Fatih dan lainnya itu ngelihat ada sebuah makam, kayak makam lama tapi masih kelihatan kerawat gitulah. Dan mereka benar-benar shock banget ketika melihat namanya itu adalah Abdul 2013. Mereka semua shock. Abdul? Jangan-jangan ini Abdul yang tadi hilang lagi. Ditambah lagi Abdul ini sempat bilang tadi, jangan lupa ya mampir ke rumah gua. Jangan-jangan ini rumah yang dimaksud sama si Abdul lagi. Di situ merindinglah mereka semua. Berarti yang sama mereka tadi siapa coba?
Di nisan itu ya sebenarnya tanggal sama tahunnya itu udah nggak terlihat jelas ya, udah mulai kayak pudar gitulah. Di tengah-tengah kebingungan mereka tentang sosok Abdul ini, mereka pun mendoakan tuh agar Abdul ini tenang dan diterima di sisinya. Sempet nggak percaya tapi mau gimana ya, ini makamnya udah ada gitu loh. Ya udahlah, setelah selesai mendoakan mereka pun turun ya dengan hati-hati. Turun semuanya normal-normal aja tuh, dan ketika sampai di bawah mereka tuh saling bertukar cerita ya, dimana ternyata Fatih ini ngerasa udah dari awal sebetulnya gitu loh, kayak ada seseorang atau kayak bayangan gitulah yang ngikutin dia. Dan bayangan atau seseorang itu baru hilang ketika sosok Abdul ini muncul di hadapannya. Merindinglah mereka semua dengar pengakuan dari Fatih, karena emang setelah dari puncak itu mereka nggak ketemu lagi tuh sama Abdul ya. Tahu-tahu mereka melihat, yaitu dia ada sebuah nisan yang bertuliskan nama Abdul. Gue sendiri nggak tahu ya apakah pada saat itu Fatih dan teman-temannya itu nanya ke base camp ataupun orang sekitar. Tapi kalau misalnya gue atau mungkin kalian denger ini, pasti dong otomatis nanya ke base camp. Karena kan takutnya kenapa-kenapa gitu kalau kita masih beranggapan Abdul ini seorang manusia ya. Tapi ya baik lagi, namanya orang kan beda-beda. Makanya boleh banget dong buat Fatih yang atau teman-temannya yang nonton video ini, boleh banget komen di bawah. Jadi sebenarnya siapakah sosok Abdul ini? Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Fatih, dimana kita jadi tahu ya gambaran kalau puasa mendaki itu kurang lebih kayak gini lah. Tapi yang masih jadi misteri itu, siapa sebenarnya Abdul? Apakah emang dia benar-benar manusia aja yang taunya nggak ketemu lagi pas lagi turun? Atau memang? Nah, balik lagi lah ke kalian tuh, mau percayanya kayak gimana? Atau mungkin bisa banget kalau kalian punya ulasan, komen aja di bawah. Sekali lagi gue ucapin makasih sama Fatih yang udah ngizinin gua untuk bercerita kisahnya yang luar biasa sih. Sekali lagi makasih buat Fatih yang udah ngizinin gua bacain kisahnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, akan tapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao. Nah, gue tawa-tawa, Jay.